Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Proses rekrutmen tes CPNS tahun ini sudah selesai ya guys. Apakah kalian di antara yang tidak lolos? Tidak apa-apa guys, jangan pesimis. Kalian bisa coba lagi tahun depan, tentunya dengan persiapan yang lebih matang lagi ya. Sebenarnya selain belajar ada tips dan triknya nih biar kalian berpeluang besar lolos. Nah, pada video kali ini gue mau kasih info agar kalian bisa lolos tes CPNS. Gue tonton videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum kita lanjutin, jangan lupa nih buat klik like, komen, dan subscribe channel ini ya. Gue doain semoga kalian yang subscribe channel ini dimudahkan dalam segala hal dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin, amin. Kuilah berikut ini tips dan trik agar kalian memiliki peluang lolos tes CPNS lebih besar lagi. Yang pertama, cari formasi dengan kuota sedikit di daerah pelosok. Guys, tahu nggak sih, Mimin punya banyak cerita nih dari teman-teman Mimin yang ikut proses seleksi CPNS, yang mana cuma karena dia iseng daftarnya di daerah terpencil atau terpelosok, dia malah diterima dengan mudah sekali. Jadi dia daftar di kecamatan yang memang lumayan pedesaan gitu. Di situ cuma dibutuhkan 3 orang perawat. Nah, dia iseng daftar di formasi itu. Tahu gak, ternyata yang daftar lolos administrasi dan tes SKD cuma 5 orang loh. Beruntung banget gak sih? Oh ya, semenjak ada reformasi birokrasi, proses rekrutmen CPNS di Indonesia ini dilakukan secara transparan loh. Jadi kalian bisa mantau peserta yang ikut dan nilai atau rankingnya juga. Jadi udah gak zaman deh nyogok-nyogok gitu. Lanjut ke pembahasan. Nah, jadi saat proses pemilihan formasi, kalian harus pinter-pinter searching di daerah terpencil gitu guys, alias level kecamatan. Karena pasti kalau level seperti provinsi atau bahkan kementerian, pasti pesaing kalian banyak banget guys. Memang resiko yang harus diambil adalah jauh dari tempat tinggal atau domisili jika kalian tinggal di perkotaan atau luar daerah. Tapi ya demi cita-cita lah ya. Mau 7 gunung 7 samudra juga dijabanin tuh, hehehe. Nah, dari 5 orang yang ikut SKD di awal tadi, beruntung banget teman Mimin ranking kedua. Jadi 3 orang yang dibutuhkan formasi perawat tersebut lulus untuk tes SKB. Dan 3 orang tersebut juga lolos tes SKB untuk kemudian tinggal pemberkasan sebagai CPNS. Wow banget gak sih? Jadi jangan gengsi dulu ya. Kalau daftar CPNS itu harus di kota atau di kementerian. Nomor 2, metode belajar dengan ikut tryout online gratis. Nah, zaman sekarang udah beda drastis ya dengan zaman mungkin ya 6 tahun lalu guys. Dulu Mimin kalau ikut tryout ya harus ikut bimbel dan pastinya bayar ya. Tapi di tahun 2021 ini udah banyak banget tryout online yang bisa kamu ikutin dengan gratis guys. Apalagi di YouTube juga banyak tuh yang mengupas tuntas soal-soal SKD tes CPNS. So, banyak juga ya media kalian untuk belajar. Dengan ikut tryout online tersebut, kalian jadi bisa melihat nih berapa persen kesiapan kalian secara penguasaan materi tes. Jadi kalian punya banyak waktu untuk menambah pengetahuan kalian. Kisi-kisi tes SKD itu dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda kok guys. Jadi sangat membantu banget ya. Oh ya, untuk soal yang tentang hitung-hitungan nih, misal kalian kurang menguasai, di YouTube juga banyak kok yang ngajarin jalan pintas untuk menjawab soal-soal matematika gitu. Jadi udah gak zaman deh pusing-pusingan ngerjain soal matematika. Hahaha. Selain soal matematika, mungkin contohnya kalian males nih ngapalin tentang undang-undang. Aduh, males banget itu pasti. Apalagi anak kesehatan nih kalau suruh belajar hukum ya pasti males sih. Nah, di Instagram tuh banyak loh akun tes CPNS yang kasih trik mudah buat kalian ngapalin tentang pasal-pasal UU gitu. Oh ya guys, untuk ikut tryout online jangan hanya terpacu pada satu website aja ya. Cari website yang lain juga. Selain itu, waspada juga nih guys yang harus perlu diperhatiin. Kalau ada pihak-pihak yang meminta informasi data diri kamu secara detail, karena bisa jadi itu tuh salah satu modus kejahatan gitu. Maksudnya gini, ini kan cuma tryout doang ya. Jadi kalian bisa pakai identitas palsu aja, jangan pakai identitas asli kalian. Itu juga salah satu yang perlu disampaikan ya guys, dan kalian harus tahu banget masalah itu guys. Next yang ketiga nih lebih ke spiritual question gitu, alias cara bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi tips gue yang ketiga yaitu perbanyak sedekah sebelum tes atau proses nunggu pengumuman. Nah ini nih yang kadang suka dilupain para peserta. Kalian usaha tanpa doa atau sodako itu menurut gua impossible lah ya. So sebelum kalian ikut proses rekrutmen CPNS, kalian tuh harus yang namanya sodako guys. Kok di awal kan tes aja belum? Emang bersyukur harus udah lolos dulu gitu.
Enggak guys, jadi biar kalian lebih tenang, maka daripada itu kalian lebih baik sedekah nih kepada yang membutuhkan, seperti anak yatim piatu atau duafa guys. Oke guys, gimana sejauh ini? Memang belajar itu sih perlu, tapi belajar dengan trik itu jauh lebih perlu biar usaha kamu untuk lolos tes CPNS jadi lebih optimal. Menurut gua, semua harus diawali dengan niat ya, sehingga tidak ada kata malas lagi. Kalian harus semangat ya guys. Oke guys, itu dia tips dan trik dari gua. Semoga kalian yang subscribe channel ini dimudahkan dalam proses rekrutmen tes CPNS-nya. Amin, amin, amin. Terima kasih udah nonton guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.